Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ayah dan ibu, wali murid, anak emas yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas makna daripada hijrah dan pendidikan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tentu memberikan bimbingan kepada kita semua melalui firman-firman-Nya dan sabda daripada Rasul-Nya. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabat serta sahabat-sahabatnya. Ayah dan ibu yang kami hormati, dulu barangkali kita hanya mempunyai cita-cita semu. Semua kita ditanya, ingin jadi apa? Kalau sudah dewasa kelak. Alhamdulillah, cita-cita itu barangkali di antara kita telah mencapainya. Namun sekarang, tentu setelah Allah memberikan hidayahnya, petunjuknya kepada kita semua, cita-cita tersebut harus dibarengi dengan kekuatan agama agar berarti. Apapun profesi kita, kalau kita barengi dengan agama, insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Makanya kita harus berubah paradigma lama kepada paradigma baru. Kalau dulu hanya sebatas dunia saja yang kita harapkan, maka sekarang ini harus kita dapati dunia dan akhirat. Kita berupaya untuk berhijrah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan dan kasih sayangnya. Ada beberapa komponen pada firman Allah ini, yaitu pertama yang namanya pendidikan kita harus kita bangun dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang Allah berikan bimbingannya. Maka ibu sekalian rahimani rahimakumullah, ketika kita ingin membangun keluarga kita ini, tanamkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang kuat kepadanya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan pula memberikan keyakinan yang kuat terhadap diri kita. Percaya kepada Allah, maka Allah akan membuat kita percaya kepada diri kita sendiri. Inilah sebenarnya krisis dari bangsa kita ini. Tidak percaya kepada diri sendiri, selalu bergantung kepada bangsa lain. Sumber daya alam yang berlimpah yang Allah berikan kepada negeri ini, semuanya rata-rata percaya pada asing dan asing. Maka kita rubah paradigma lama ini. Kita berhijrah kepada paradigma baru. Walladzina hajaru. Komponen yang kedua ini, yaitu orang-orang yang berupaya untuk hijrah. Hijrah menuju pada perubahan. Perubahan tentunya dari cara-cara lama kita menuju cara-cara baru kita. Antumlah sebagai orang tua sekarang,
Kalau kita sekarang barangkali tidak menikmatinya, maka jangan sampai anak-anak kita melakukan hal yang sama. Walhamdulillah sekarang ini, sekalian bermunculan mahat-mahat ilmi, sekolah-sekolah yang islami, ya, yang mengajarkan, ya, pendidikan rabbani, pendidikan yang selalu mendekatkan dengan Qur'ani dan sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang kemudian kita cari, kita capai. Ya, kita berupaya mempersiapkan mereka, anak-anak yang berdikari, yang mandiri, ya, yang mempunyai, ya, percaya diri. Insyaallah ikhwas sekalian rahimakumullah. Ya. Inilah, ya, hijrah yang sesungguhnya dalam pendidikan kita. Ya. Dan itu wajahadu fi sabilillah, perlu perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan ini ikhwas sekalian, ya, tidak mudah. Pasti penuh tantangan dan rintangan. Tantangan pasti ada dari diri kita. Ya, tantangan internal kita. Barangkali, ya, di musim pandemi ini ekonomi kita, ya, terganggu. Maka kita perlu berinovasi, berkreasi, ya, mencari bagaimana, ya, kita temukan, ya, karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah, ya, gantungkan untuk kita cari. Wah sekalian rahimakumullah. Ini perjuangan internal, jihad fisabilillah. Kita berupaya untuk, ya, terus, ya, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian eksternalnya, barangkali kita akan berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu sesama muslim, barangkali juga di dalam keluarga kita, ya, yang mereka masih menjalankan amalan-amalan yang keliru. Ikhwas sekalian rahimakumullah, Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Alhamdulillah, di anak emas ini kita berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah, mengenalkan tidak hanya kepada anak didik kita di sekolah, akan tetapi juga keluarganya di rumah, para orang tuanya. Dan insya Allah bimbingan, ya, dari Allah dan Rasul ini akan penuh dengan keberkahan, dan kita kesampingkan semua permasalahan-permasalahan eksternal kita ketika kita berhadapan dengan tetangga kita, warga kita. Insya Allah tidak ada masalah. Yang kita harapkan inilah ulaika yarjuna rahmatallah, ya, mereka selalu berharap, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masa sih, ya, ketika kita berjalan menuju dirinya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, itu tidak mungkin. Ikhwas sekalian, yakinlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini tentu dari mana, ya, atau bagaimana, ya, cara pandang kita terhadap ujian-ujian yang Allah berikan ini. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kisah para rasul memberikan inspirasi kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya tidak lain ialah untuk memberikan pendidikan kepada kita semua. Para rasul di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai macam cobaan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mandul selama 80-an tahun, tidak punya keturunan, baru ketika usia, ya, tua baru diberikan keturunan. Begitu diberikan keturunan, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk berhijrah. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu tinggalnya di Syam, ya, di Hebron, ya, di Palestina situ. Kemudian disuruh hijrah ke Mekah, ke ya, tanah yang kering kerontang. Ditinggalkan, diuji oleh Allah, disuruh meninggalkan ya, anak istrinya Hajar radhiyallahu anha, kemudian Nabi Ismail alaihissalam yang masih orok, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya berhasil begitu ya tumbuh Nabiullah Ismail alaihissalam, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Kemudian bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan ayahnya, berhadapan dengan kekuasaannya Namrud, ya laknatullah alaih. Jadi Nabiullah alaihissalam Khalilullah, ya kekasih Allah, yang dari hamba-hamba Allah yang Allah paling sayangi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bermanja-manja. Beliau juga ya diberikan banyak cobaan dan ujian. Kalau beliau yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu saja diuji, apalagi kita ya sekalian. Tapi coba aja beliau sukses di dalam semua ujian ini, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ya, karunia yang sangat besar. Beliau sukses di dalam mendidik Nabi Ismail alaihissalam dan adiknya Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian keturunan ya, para rasul, orang-orang baik ya. Dan ini ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah, butuh perjuangan menghadapi rintangan dan cobaan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam lulus semuanya. Makanya pantas reward ya, yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai imam dari umat manusia seluruhnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, telah lulus ujian, diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi imam. Dan Allah pun mengajarkan kepada kita untuk meniru mereka. Dua rasul dari ratusan rasul yang Allah turunkan ke muka bumi ini, ya, yang dijadikan teladan hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh kita menirunya, disuruh kita berdoa dengan caranya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan hidup dan keturunan-keturunan dari anak cucu kami menjadi orang-orang yang sedap dipandang mata. Kemudian hari mas kalian rahimahullah. Ya, dan ini perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna lil muttaqina imama. Kalimat terakhir ini menjadi kalimat yang fenomenal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan keturunan kita ini ya, di samping qurrata a'yun, sedap dipandang mata, menjadi para imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya ya, the best of the best, menjadi terbaik di antara orang-orang yang terbaik. Bukan seperti kebiasaan kita memilih terbaik di antara yang terburuk.
kadang-kadang kalau ada pilihan itu kita memilih salah satu ya, yang terbaik di antara yang terburuk. Tapi dalam doa ini Allah ajarkan kita agar menjadi terbaik di antara yang terbaik. Mudah-mudahan ya, kita termasuk di dalamnya. Ibu sekalian, rahimanillah. Maka ini yang perlu kita ketahui bersama permintaan. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain menjadi komitmen buat kita. Doa itu sebagai komitmen buat kita. Ya, ketika kita setiap hari, setiap pagi kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepadaku, aku meminta kepadamu ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Maka apa? Itu merupakan komitmen. Hari ini saya mencari ilmu yang bermanfaat. Kemudian ya, wa rizqan thayyiba, hari ini saya harus mencari rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, hari ini kita mencari amalan pekerjaan yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita setiap hari mempunyai komitmen seperti itu ya, maka insya Allah doa tadi di surah Al-Furqan yang Allah ajarkan ini insya Allah akan terrealisasi. Tidak ada doa ini hanya menunggu nasib dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus lakukan sebab-sebabnya agar kita mendapatkan akibatnya. Kalau kita sudah minta kepada Allah, jadikan permintaan itu sebagai komitmen. Ya, doa itu sebagai pemicu untuk memacu kita meraih apa yang kita minta. Jadi bukan duduk-duduk di rumah, duduk-duduk tidak melakukan apa yang menjadi syarat ketika kita punya komitmen untuk berhijrah di dalam mendidik anak-anak kita ini. Maka kita lakukan itu semua, persiapkan anak-anak kita ini. Apalagi sekarang ya, pembelajaran dari jarak jauh, pembelajaran dari rumah. Nanti akan melihat anak-anak kita, mengawasinya, dan kemudian memotivasi anak-anak kita. Dengarkan tuh gurunya apa yang disampaikan untuk bisa melihat langsung. Dan aku bisa merasakan langsung betapa susahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendidik keturunannya. Kita pun akan merasakan seperti itu. Inilah tantangan yang perlu kita lewati, tantangan yang perlu kita akan ya, jalani ya, dengan penuh kesabaran. Insya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan kita dikembalikan oleh Allah ya kepadanya, dikumpulkan ya kita dengan keluarga kita yang kita persiapkan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, kita akan kembali kepada keluarga kita di surga nanti dalam keadaan sukacita. Dan mudah-mudahan ya, semua yang kita rencanakan ini mampu untuk kita laksanakan dan kita raih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Demikian barangkali ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.